Kami bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan APBN menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Ya, tahun ini pemerintah mengalokasikan 1.333 triliun untuk program perlindungan sosial. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN menjadi instrumen utama untuk mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Tahun ini pemerintah mengalokasikan 1.333 triliun anggaran pemerintah pusat yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat terutama kelompok berpenghasilan rendah. Menkeu menjelaskan setiap rupiah yang dialokasikan di APBN diupayakan agar kembali kepada rakyat, terutama kelompok yang rentan secara ekonomi. Konsep ini juga diintegrasikan dengan instrumen keuangan negara termasuk pajak yang manfaatnya dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung maupun program jangka panjang. Anggaran pemerintah pusat yang langsung dinikmati oleh masyarakat terutama kelompok bawah mencapai 1.333 untuk tahun ini. 2 hari lagi Bapak Presiden akan menyampaikan untuk tahun depan dan angkanya akan lebih besar sekali. Dari mulai perlindungan sosial, jadi kalau kita bicara tentang keadilan, bagaimana yang lemah kita bantu. Dari total alokasi 1.333 triliun rupiah tersebut, sebagian besar digunakan untuk program perlindungan sosial. Sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat mendapatkan program Keluarga Harapan yang membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses layanan pendidikan serta kesehatan. Selain itu, 18 juta keluarga lainnya menerima tambahan bantuan pangan berupa sembako. Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, Kementerian Keuangan melaporkan realisasi bantuan sosial untuk program Keluarga Harapan mencapai 11,94 triliun rupiah sampai dengan 2 Juni 2025. Adapun rincian besaran yang diterima seperti untuk ibu hamil sebesar Rp750.000, anak usia 0 sampai dengan 6 tahun Rp750.000 dan lansia Rp600.000 dan korban pelanggaran HAM berat sebesar Rp2,7 juta. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan melaporkan realisasi bantuan sosial untuk program Keluarga Harapan sebesar 11,94 triliun rupiah sampai dengan 2 Juni 2025 atau sekitar 41,6% dari pagu APBN tahun ini. Bansos program Keluarga Harapan tersebut telah disalurkan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat. Adapun perincian besaran yang diterima masing-masing KPM yakni seperti bantuan untuk ibu hamil sebesar Rp750.000, anak usia 0 sampai 6 tahun Rp750.000, anak sekolah dasar Rp225.000, kemudian anak SMP Rp375.000, anak SMA Rp500.000. Lainnya adalah bantuan untuk disabilitas berat sebesar Rp600.000, lansia 60 tahun ke atas Rp600.000 dan korban pelanggaran HAM berat sebesar Rp2,7 juta. Seperti diketahui, bansos PKH ini diberikan pemerintah demi membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, terutama di sektor pangan, kesehatan, dan pendidikan. Berbagai sumber, IDX Channel. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas berpergian ke luar negeri. Yakut dicegah dalam kasus dugaan korupsi penetapan kuota haji 2024. Usai menaikkan status perkara dugaan korupsi penetapan kuota haji 2024 ke tahap penyidikan, KPK kini mencegah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas untuk berpergian ke luar negeri. Selain Yakut Qaumas, KPK juga mencekal mantan staf khusus Menteri Agama bidang ukhuwah Islamiyah, hubungan organisasi kemasyarakatan dan sosial keagamaan, serta moderasi beragama Isfa Abidal Aziz
dan pemilik travel berinisial FHM. Surat pencegahan ke luar negeri dikeluarkan KPK pada 11 Agustus dan berlaku untuk 6 bulan ke depan. KPK menyebut pencegahan bepergian ke luar negeri dilakukan karena keberadaan ketiganya di wilayah Indonesia sangat dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan. Yang pertama, Saudara YJQ ya, Menteri Agama periode 2020-2024. Pencegahan ke luar negeri kepada para yang bersangkutan tentu dibutuhkan penyidik agar yang bersangkutan tetap berada di Indonesia supaya dapat mengikuti proses penyidikan ini dengan baik. Sebelumnya KPK memeriksa mantan Menteri Agama era Presiden Joko Widodo Yakut Khalil Kaumas pada Kamis 7 Agustus lalu. Usai hampir 5 jam diperiksa, Yakut mengaku telah memberi klarifikasi terkait pembagian kuota tambahan pada ibadah haji tahun 2024 lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan IDEX Channel. Komisi Pemberantasan Korupsi menduga adanya agen-agen travel yang terlibat dalam kasus kuota haji 2024. Ya, bahkan pelaksana tugas Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Asep Guntur Rahayu menduga ada lebih dari 100 agen travel yang terlibat dalam kasus tersebut. Di antara lebih dari 100 agen travel tersebut diduga ada 10 agen travel besar yang terlibat dalam penentuan kuota haji 2024. KPK mendapatkan informasi tersebut setelah lembaganya melakukan expose atau gelar perkara. Asep melanjutkan agen-agen travel itu mendapatkan kuota haji dengan jumlah yang beragam tergantung seberapa besar perusahaan travel tersebut. Demi mengungkap hal ini, KPK terus mendalami alur pembagian kuota haji, mulai dari pemberi perintah, penerbitan surat keputusan hingga aliran dana. Adapun KPK telah menaikkan level pengusutan kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan karena telah menemukan peristiwa yang diduga sebagai rasuah. Seharusnya tidak menerima kuota tersebut. Kalau kita mengacu kepada undang-undangnya, yang ada kan hanya 1.600, berarti 8.400-nya itu menjadi ilegal, artinya tidak boleh dijadikan kuota khusus. Nah itu pembagiannya itu kemana saja gitu, ke travel mana saja, nah atau asosiasi. Kami bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan alokasi anggaran program makan bergizi gratis atau MBG pada tahun 2026 mendatang bisa tembus lebih dari 300 triliun rupiah. Ya, dalam acara Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah, Menteri Keuangan menegaskan anggaran untuk menjalankan program prioritas makan bergizi gratis bisa menembus 300 triliun rupiah di tahun depan. Di mana Menkyu Sri Mulyani menilai besarnya anggaran ini membuka peluang bagi pelaku rantai pasok sektor pangan yang secara langsung bisa membangun ekonomi dari akar rumput yang terintegrasi pemberdayaan petani, peternakan, nelayan hingga pelaku UMKM di pedesaan. Di sisi lain, Sri Mulyani menjelaskan program makan bergizi gratis merupakan bagian dari strategi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun ekonomi secara merata, baik di perkotaan, pedesaan, dan daerah 3T, tertinggal, terluar, dan terdepan, yang secara langsung melibatkan pemberdayaan masyarakat. Makan bergizi gratis tahun ini 71 triliun. Kita cadangkan tambahan 100 triliun, tahun depan kalau Pak Rahmat tahu sekali, kalau 82 juta akan mendapatkan itu lebih dari 300 triliun. Dananya ada, value chain-nya tadi kalau mau dibuat dilingkan dengan tadi gerbang santri, value chain halal, kami sudah membuatkan program